Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi dengan judul Cost Maintenance dengan anggota kelompok Adik Mustika, Aryo Surya Pranata, Dian Pranata, Fatur Rahman Alfarizi, dan Febri Naldi. Untuk materi ini akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudara kita, Fatur Rahman Alfarizi. Kepada Fatur Rahman dipersilahkan. Pengertian biaya pemeliharaan atau cost maintenance. Biaya pemeliharaan adalah biaya rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan yang juga masuk ke dalam biaya operasional. Pengertian biaya pemeliharaan menurut Barry Render dan Jay Heiser menyatakan bahwa biaya pemeliharaan adalah biaya yang meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja. Untuk itu harus diusahakan seminimal mungkin agar lebih memadai. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dalam kenyataannya, masalah pemeliharaan sering tidak konsisten ketika target produksi meningkat, sehingga terjadilah kegiatan pemeliharaan yang tidak teratur dan mengakibatkan menurunnya kualitas produksi. Peranan yang penting dari kegiatan pemeliharaan baru terasa setelah mesin-mesin produksi mulai bermasalah. Baiklah, tujuan pemeliharaan akan dibacakan oleh Febri Naldi. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang pertama tujuan pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan adalah memperpanjang umur pakai peralatan, menjamin tingkat ketersediaan yang optimal dari fasilitas produksi, menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas untuk pemakaian darurat, serta menjamin keselamatan operator dan pemakai fasilitas. Tujuan biaya pemeliharaan. Tujuannya adalah untuk menjaga fungsionalitas peralatan pabrik atau perusahaan, hingga untuk minimalisir kerusakannya. Yang kedua, perusahaan tentu akan mendapatkan manfaat jika pemeliharaan dilakukan secara rutin. Bahkan jangan sampai mesin atau alat berat pabrik terkendala. Jika hal tersebut bisa mengganggu aktivitas proses produksi pabrik. Selanjutnya, yang ketiga, karena mesin canggih yang digunakan pabrik bisa menghasilkan banyak produksi yang hitungan detik. Bayangkan, jika mesin bermasalah, bahkan hanya beberapa menit saja, karena hal tersebut bisa mempengaruhi keseluruhan proses produksi. Baik, untuk presentasi akan dilakukan oleh Aryo Surya Pranata. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Febri Naldi. Yang akan saya bacakan adalah komponen biaya pemeliharaan. Yang pertama itu biaya langsung, yaitu biaya tenaga kerja pemeliharaan. Itu untuk membayar tenaga yang melakukan pemeliharaan. Yang kedua, biaya pembelian komponen penggantian, yaitu untuk memperbaiki alat atau bahkan membeli barang yang baru karena barang lama sudah tidak bisa digunakan. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tenaga kerja produksi operator, yaitu upah untuk operator yang tetap dibayar oleh perusahaan meski tidak bekerja karena mesin sedang mendapatkan pemeliharaan atau perbaikan kerusakan. Yang kedua, depresiasi mesin atau fasilitas peralatan. Untuk depresiasi atau penyusutan yang merupakan harga modal yang hilang pada suatu peralatan karena umur pemakaian. Yang ketiga, keuntungan yang tidak dapat diperoleh. Biaya tidak langsung, yakni kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sesuai rencana. Selanjutnya, biaya administrasi dan biaya yang tidak langsung. Baiklah, selanjutnya konsep dasar organisasi Departemen Perawatan yang akan disampaikan oleh Arif Musika. Kepada Arif Musika dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan konsep dasar organisasi Departemen Perawatan. Beberapa konsep dasar organisasi perawatan adalah: 1. Adanya pembatasan wewenang yang jelas dan layak untuk menghindari terjadinya timpang tindih dalam kekuasaan. 2. Hubungan vertikal antara atasan dan bawahan yang menyangkut masalah wewenang dan tanggung jawab dibuat sedekat mungkin. 3. Menentukan jumlah optimum pekerja yang ditangani oleh seorang pengawas. Dan yang terakhir, susunan personel yang harus tepat dalam organisasi. Prinsip-prinsip organisasi Departemen Perawatan. Yang pertama, perencanaan organisasi yang logis bertujuan untuk mencapai tujuan produksi. Ada beberapa poin dalam hal tersebut, yaitu ongkos perawatan untuk setiap
produksi diusahakan serendah mungkin. Dan kedua, meminimumkan bahan sisa atau yang tidak standar. 3. Meminimumkan kerusakan peralatan yang kritis. 4. Menekan ongkos perawatan yang non-kritis serendah mungkin. Terakhir, memisahkan fungsi administratif dan penunjang teknik. B. Fasilitas yang memadai. 1. Kantor, lokasi yang cocok, ruangan, dan kondisi internal yang kerja yang baik. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Dian Pranata. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dan disampaikan oleh Adik Mustika. Bengkel adalah tempat pekerjaan, lokasi bangunan, ruangan, dan peralatan. Sarana komunikasi adalah telepon dan pesuruh, dan lain-lain. C. Supervisi yang efektif diperlukan dalam mengelola pekerjaan, di mana fungsi dan tanggung jawab jelas, waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, latihan khusus untuk memenuhi kecakapan, cara untuk menilai hasil pekerjaan. D. Sistem dan kontrol yang efektif. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan perawatan, ketelitian pekerjaan perawatan atau tidak terjadi over maintenance, penampilan kerja tenaga perawatan, biaya perawatan. Contoh struktur organisasi Departemen Perawatan. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.